Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 10 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengingat yang Benar. Mengingat yang benar. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, bagaimana hidup kami menjadi bahagia, hidup kami menjadi bernilai, hidup kami menjadi bermanfaat tergantung bagaimana cara kami mengingat, dan ajar kami bagaimana belajar mengingat yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang dimasukkan dalam pikiran kita, itu yang akan menjadi diri kita. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita belajar tentang teori perpabrikan, maka ada yang namanya itu bahan mentah. Bahan mentah atau bahan baku akan menghasilkan apapun, semuanya dari sumber bahan baku tersebut. Kalau bahan bakunya besi, maka yang dikeluarkan adalah semuanya yang berbahan besi. Kalau bahan bakunya adalah biji plastik, maka semua yang dihasilkannya pun adalah biji plastik. Pikiran kita pun sama, sahabat seperjalanan. Apa yang kita masukkan di dalam ingatan-ingatan kita yang menjadi pabrik kehidupan yang kita akan hasilkan di dalam keseharian kita. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita belajar mengingat semua yang indah yang terjadi di masa lalu, maka secara tidak sadar sewaktu kita duduk sendiri, kita merenung semua hal-hal yang indah, maka kita tiba-tiba tersenyum sendiri. Lalu merasakan ada sebuah energi, sukacita, bahagia yang ada di dalam diri kita. Dan tentunya sukacita dan kebahagiaan sebagaimana yang firman Tuhan katakan adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Sahabat seperjalanan, sehingga bagaimana kita mengingat, kita menjadi pabrik kehidupan buat dirimu sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang hidup, maka seluruh perjalanan hidup akan ada dua hal, pengalaman yang indah dan pengalaman yang buruk. Sewaktu pengalaman buruk yang terus masuk dalam pabrik kehidupan sahabat seperjalanan, maka yang dihasilkan semua juga adalah hal-hal yang buruk. Sebagaimana pabrik bahan mentahnya, bahan dasarnya besi, yang dihasilkan semuanya terbuat dari besi. Kalau itu adalah biji plastik, yang dihasilkan pun adalah semuanya adalah biji plastik. Kalau di dalam pabrik itu adalah bahan bakunya emas, maka yang dihasilkan pun adalah emas. Sahabat seperjalanan, sehingga firman Tuhan dikatakan mengingat yang benar itu akan menjadikan kita menjadi orang bahagia atau tidak. Ada banyak saudara-saudara orang yang berkelimpahan, berkecukupan, dan dia orang yang kaya raya, namun mentalitasnya tetap miskin. Dia tetap pelit, dia tidak berani mengeluarkan sesuatu untuk bahkan bukan untuk orang lain. Buat dirinya sendiri dia sangat pelit. Pernah satu hari saya kaget, saya bertemu dengan seorang pengusaha travel yang terkenal dan ternama di satu kota. Saya kaget luar biasa. Dia ada berkunjung bertemu dengan saya di satu tempat di gereja. Lalu kemudian pulang, dia tidak bawa kendaraan. Dia pulang ingin naik beca. Lalu kemudian beca dipanggil, tawar-menawar. Kemudian ya untuk ukuran dia apa artinya? Sebut saja. Dari tempat dia naik beca ke perusahaannya itu memang tidak jauh. Sebut saja 5.000. Lalu tukang beca ini tentu menaikkan harga 7.500 seandainya seperti demikian. Seperti demikian. Bapak ini tetap bersikukuh di 5.000. Dan tukang beca juga bersikukuh karena penampilannya yang memang kelihatannya rapi. Dan mungkin jangan-jangan tukang beca itu tahu dia adalah seorang bos. Tetap bersikukuh di 5.000. Apa artinya 2.500 sahabat seperjalanan? Namun karena mentalitasnya adalah mentalitas miskin,
Dia mengingat masa-masa kecilnya, masa-masa lalu yang miskin. Dan dia berjuang di masa lalunya itu dengan mengirit. Dan sampai kemudian berkelimpahan, dia tetap irit. Sehingga waktu mentalitas miskin, maka yang keluar pun adalah mentalitas miskin. Dan yang mengherankan, bapak ini lebih rela berjalan kaki. Saya sampai geleng-geleng kepala, sahabat seperjalanan. Geleng-gelengnya adalah kiri kanan, bukan atas bawah. Tetapi kalau bapak ini duduk di beca itu, kemudian sampai di tempat kantornya, dia bayar 2 kali lipat, 7.500, 10.000 atau 20.000. Maka saya pun menggeleng-gelengkan kepala, tapi bukan kiri kanan, tapi atas ke bawah. Ya, terkagum-kagum luar biasa dengan bapak ini. Sahabat seperjalanan. Sehingga dengan demikian mengingat yang benar itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Dan kita akan jadi seperti apa sewaktu kita cara mengingat. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12? Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Seseorang yang mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, dia sadar saya ini orang yang sedemikian kecil di hadapan Tuhan. Sewaktu kita mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan buat dari zaman purbakala sampai saat sekarang, kita terkagum-kagum. Saat kita mengingat pertolongan dan janji Tuhan dan berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan ke dalam kehidupan kita, maka itu yang masuk ke dalam ingatan kita, maka yang keluar pun adalah rasa syukur dan bagaimana hidup kita itu bisa memberkati orang lain karena kita sudah diberkati oleh Allah. Kalaupun kita mengalami sebuah pengalaman-pengalaman pahit, dan bagaimana Tuhan itu memulihkan kepahitan hidup kita, Tuhan itu menghibur dan menguatkan, maka yang keluar adalah rasa syukur kepada Tuhan. Kita akan terus bicara Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Baik. Di dalam masa-masa sulit, di dalam masa-masa suram, di dalam lembah kekelaman, Tuhan menolong aku, Tuhan menguatkanku, Tuhan menghiburku, maka itu yang keluar. Namun tatkala pengalaman pahit itu tidak disertakan Tuhan dan itu menguasai ingatan dan pikiran kita, maka yang terjadi adalah keluh kesah. Mengapa saya dilahirkan? Mengapa saya bertemu dengan dia? Mengapa Tuhan izinkan pengalaman buruk ini terjadi? Keluh kesah, keluh kesah. Kalau sudah keluh kesah, maka kiri kanan itu akan terkena dampak dan efeknya. Anak dimarahin, suami tidak dihargai, hidup menjadi pesimis, kemudian tidak produktif hidup, lalu bisa menjadi sakit-sakitan. Sahabat seperjalanan, perlu kita pahami dan belajar pada hari ini. Sewaktu kita belajar mengingat semua ingatan yang benar, maka yang keluar pun adalah hal-hal benar. Sewaktu kita mengingat perkara-perkara indah yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan buat di kehidupan kita di masa mendatang, maka yang indah terjadi, dan apa yang diucapkan dalam Mazmur 77 ayat 12 itu pun akan terucapkan oleh kita. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Sahabat seperjalanan, jangan simpan ingatan-ingatan buruk, ingatan-ingatan pahit, ingatan-ingatan yang penuh dengan rasa sakit di dalam pikiranmu. Sewaktu engkau mengingat yang benar, akan keluar yang benar. Sewaktu engkau mengingat semua perkara yang indah, akan keluar juga segala yang indah. Sewaktu engkau mengingat Tuhan, engkau akan menjadi pribadi yang kuat menjalani hidup ini. Mari kita belajar mengingat yang benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, agar kehidupan kami belajar mengingat semua yang benar, sehingga kehidupan kami pun akan benar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, ingat, mulai hari ini, mengingatlah semua yang benar, semua yang indah, dan semua yang menjadi kemuliaan buat Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.